Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 2115043. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya berasal dari program studi BKPI di kelas BKPI 2B. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Puri Handayani. Video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit materi yang berjudul Teori Kepribadian Erik Erikson. Ada 3 tahap yang akan kita bahas di materi ini, yaitu yang pertama ada struktur kepribadian, yang kedua pertumbuhan kepribadian, dan yang ketiga contoh aplikasi teori Erik Erikson. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Pengertian kepribadian. Kepribadian yang dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Menurut teori ini, manusia tidaklah didorong oleh energi dari dalam, tetapi melainkan untuk merespon rangsangan yang berbeda-beda. Misalnya, individu dalam kehidupannya perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus setelah itu ada struktur kepribadian, di mana di situ ada ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan ke aktivitas atas masalah baru pada setiap kehidupan. Apabila menemukan hambatan atau konflik pada suatu fase, ego tidak menyerah, tetapi berarti dengan menggunakan kombinasi antara kesepian batin yang disediakan lingkungan. Ego yang sempurna memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Ada faktualisasi, ada universalitas, dan aktualitas. Yang pertama ada faktualisasi, kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang berlaku. Sedangkan yang universalitas berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan, sense of reality, yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta. Terus yang ketiga aktualitas, yaitu di mana cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lain, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Terus di sini ada 3 aspek ego yang saling berhubungan. Ada body ego, ego ideal, dan ego identity. Body ego ini mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Sedangkan ego ideal gambaran mengenai bagaimana seharusnya diri sesuatu yang bersifat ideal. Terus sedangkan yang ego identity gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial. Nah, terus di sini juga ada yang namanya ego ekonomi. Ego ekonomi ini fungsionalnya adalah yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya yaitu hubungan ibu dan anak. Meskipun ibu dan anak mampu mempengaruhi serta menjadi hal penting dari perkembangan kepribadian anak, tetapi Fikson tidak membatasi teori-teori yang berhubungan ego dalam bentuk usaha memuaskan kebutuhan id oleh ego dalam bentuk kepuasan kebutuhan id oleh ego. Bukan hanya itu, di sini juga ada perkembangan kepribadian. Dalam teori perkembangan Erikson mengatakan bahwa individu berkembangan dalam tahap-tahap psikososial yang menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia.
Erikson berpendapat bahwa masing-masing tahap psikososial memiliki tugas perkembangan yang khas dan mengharuskan individu menghadapi dan menyelesaikan krisis. Nah, adapun tahap-tahap krisis perkembangan kepribadiannya itu ada masa bayi, rasa percaya versus rasa tidak percaya. Pada tahap ini dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Jika pengasuhan terhadap bayi ini dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka lewat cara-cara konsisten dan penuh cinta, bayi pun akan mengembangkan rasa kepercayaan dasar. Namun sebaliknya, jika orang tua menolak dan memuaskan kebutuhan mereka dengan cara yang tidak konsisten, maka yang muncul adalah rasa ketidakpercayaan dasar. Bukan hanya itu, di sini ada juga dengan masa-masa kanak-kanak awal, otonomi versus rasa malu dan ragu. Tahapan ini membahas munculnya akhir tahun pertama hidup manusia kurang lebih sampai akhir tahun ketiga. Pada tahap ini, anak dengan cepat belajar banyak keterampilan, berjalan, memanjat, menarik, mendorong, dan berbicara. Orang tua mengemban tugasnya untuk tidak mudah untuk mengendalikan perilaku anak ke arah yang bisa diterima secara sosial tanpa melukai perasaan anak, mengontrol dirinya ataupun otonominya. Jika orang tua terlalu protektif atau tidak adil di dalam penggunaan hukuman, anak akan menjadi peragu dan pemalu. Di usia prasekolah, inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ini muncul sekitar tahun keempat sampai tahun kelima. Tahap ini semakin besar kemampuan di dalam aktivitas motoriknya, dapat menggunakan bahasa lebih baik, dan mulai menggunakan imajinasi secara lebih jelas. Hal ini memampukan anak untuk menginisiatif ide-ide tindakan-tindakan di masa depan. Terus di sini ada usia sekolah, kegigihan versus inferioritas. Pada tahap ini berlangsung sejak usia 6 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak belajar banyak keterampilan yang dibutuhkan bagi kelangsungan ekonomi, keterampilan-keterampilan teknologis yang akan memampukan mereka menjadi anggota yang produktif dalam budaya mereka. Sekolah adalah tempat anak dilatih bagi bekerja di masa depan dan penyesuaian dengan budayanya. Di masa remaja, identitas versus kebingungan peran. Tahap ini muncul antara usia 12 sampai 20 tahun. Tahap ini sebagai tahap pencarian sebuah identitas, namun bukan identitas yang sudah dimiliki. Nah, di mana tahap ini mempresentasikan periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada tahap sebelumnya, anak belajar siapa diri mereka dan apa yang dapat mereka lakukan. Nah, di tahap ini, anak harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang sudah dikumpulkan tentang diri dan masyarakat. Dan akhirnya mengingatkan diri mereka pada komitmen sejumlah strategi untuk menjalani hidup. Mereka akan memperoleh sebuah identitas, kemudian menjadi dewasa yang meraih identitas pribadi merupakan tujuan yang memuaskan. Terus ada dewasa muda, keintiman versus isolasi. Nah, di tahap ini berlangsung sekitar usia 20 sampai 24 tahun. Yang normal bagi dewasa muda adalah sanggup mencintai dan bekerja secara efektif. Menurut Erikson sendiri, hanya individu yang memiliki identitas yang aman, yang berani mengambil resiko untuk memasuki sebuah hubungan cinta. Individu yang tidak produktif dan keintimannya ditarik ke dalam dirinya, menghindari kontak dekat dan karenanya mengembangkan sebuah perasaan isolasi. Terus di masa dewasa, generativitas versus stagnan. Tahap ini muncul sekitar usia 25 sampai 64 tahun atau tahap dewasa madya ya. Jika individu cukup tergantung mengembangkan sebuah identitas yang positif dan menjalani hidup yang produktif dan bahagia, dia akan melanjutkan situasi-situasi yang sudah menyebabkan hidup yang demikian ke generasi berikutnya. Di sini juga ada tahap usia senja.
integritas versus rasa putus asa. Tahap ini adalah tahap dewasa akhir 65 tahun hingga meninggal. Erikson mendefinisikan integritas ego adalah solusi positif bagi krisis di tahap ini. Individu yang dapat menengok kembali masa lalu yang dengan cara yang konstruktif dan kayak hidupnya bisa disebut bahagia dan tidak pernah takut pada kematian. Individu yang seperti ini memiliki perasaan yang disebut lengkap, utuh, atau penuh. Namun individu yang menengok masa lalu dengan rasa frustasi akan mengalami keputusan. Individu yang mengalami rasa putus asa ini dapat siap untuk meninggalkan karena tidak mengalami rasa kepenuhan, yaitu perasaan dirinya sebelum meraih tujuan-tujuan utama dalam hidupnya. Contoh aplikasi teori Erikson, di mana contohnya itu pada penerapan pada tahap inisiatif versus rasa bersalah atau usia dari 3 sampai 5 tahun. Menurut Erikson, tahap perkembangan ketiga adalah usia bermain. Adapun yang harus dilakukan pada tahap ini diantaranya yaitu pembelajaran dengan pendekatan bermain. Di mana belajar melalui bermain di sini berdasarkan potensi dan perkembangan anak pada usia dini. Pendekatan saintifik atau di mana pendekatan ini dilakukan untuk membangun cara berpikir anak. Pendekatan tematik terinteraktif atau dilakukan untuk memudahkan guru agar bisa memberikan pemahaman terhadap materi yang diberikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di paparan atau penjelasan video saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.